Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Tuhan kita satu-satunya dan merupakan zat yang paling mulia yang paling berhak untuk kita puji. Alhamdulillah adalah sebuah lafal yang kita ucapkan baik itu dalam keadaan senang maupun sulit, karena diriwayatkan secara sahih bahwa Rasulullah SAW tetap mengucapkan alhamdulillah walaupun beliau dalam keadaan kurang baik. Ketika beliau dalam keadaan ditimpa kurang baik, ya sesuatu hal yang kurang menyenangkan, maka beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Maka di sini kita ambil pelajaran bahwa setiap kejadian kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, dan apabila kita telah menyelesaikan suatu urusan yang mana urusan tersebut tidak akan mungkin bisa kita lakukan kecuali atas izin Allah, maka kita menutupnya dengan alhamdulillah juga. Itu alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, ya. Bapak-bapak rahimakumullah, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu ya kita sudah membahas materi yang sudah di-share di grup, ya. Cuma qadarullah kemarin kepotong. Nah, tetapi di sini saya mengingatkan, ada yang sudah hafal doa-doanya? Ada yang sudah hafal doanya? Bapak-bapak? Kalau Satrayan mah udah di luar kepala beliau, jadi beliau nggak dapat, kayaknya nggak dapat hadiah. Bapak-bapak udah hafal belum? Allahumma inni abduk. Baru separoh. Kiki udah hafal? Baru separoh juga. Santri loh. Santri belum hafal. Ya, Allahumma inni. Ya, sudah hafal Pak? Pak Tri, Masya Allah. Kalau Pak Tri, waduh ini berat Pak Tri nih. Masya Allah, Masya Allah. Baik Bapak-bapak, kita baca terlebih dahulu ya. Saya bacakan, Bapak-bapak ulangi. Allahumma inni abduk wa banu abdik wa banu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu ahadan min khalqik au anzaltahu fi kitabik. Oh maaf, saya tadi salah ya. Au 'allamtahu ahadan min khalqik. Au 'allamtahu ahadan min khalqik. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi
wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Nah, udah ada hafal? Belum ya Pak ya? Bersungguh-sungguh insya Allah, nanti ada hadiahnya ya. Baik Bapak-Bapak rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit pembahasan yang kemarin ya, yang tentang hadis wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa wasyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah, dan seterusnya ya. Ya, ini terakhir kita kemarin sudah menjelaskan kata-kata yang terkandung di dalam hadis tersebut. Bapak-bapak bisa lihat di grup yang ada bawah handphone di materi yang ketiga ya. Kalau yang baru bergabung sepertinya nggak ada. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan seputar hadis ya. Syekh berkata, kadang ada yang bertanya bagaimana tata cara berkumpul dalam mengkaji Al-Quran atau dalam mempelajari Al-Quran. Maka beliau menjawab dengan beberapa poin yang mana saya nukilkan hanya 3 di sini yang dibutuhkan saja. Yang pertama, berkumpul untuk ta'lim seperti kita nih, pengajaran. Guru membaca ayat, kemudian murid-murid membaca setelah gurunya dengan satu suara. Dan ini kata beliau hukumnya mustahab, sunnah. Jadi bapak-bapak rahimakumullah, dulu yang namanya mukri itu ibarat kata dia itu seorang hafidz Quran ya, bersanad. Biasanya dia ditunjuk sama pemerintah atau tidak ditunjuk, atau ditunjuk oleh gubernur, dia suruh ngajar di masjid. Nah, nanti kehidupannya ditanggung sama pemerintah. Ibarat kata sekarang PNS. Diduduk tuh dari pagi hingga waktu yang ditentukan. Anak-anak datang, kaum muslimin datang, dibacakan sama dia. Sampai anak-anak kaum muslimin hafal dari lisan dia 30 juz. Masya Allah. Ini cara yang sudah mulai nggak ada. Biasanya anak-anak disuruh ngafal sendiri ya. Begitu, udah ditahsin, udah bagus, suruh ngafal sendiri. Sebenarnya cara seperti yang tadi disebutkan oleh Syekh itu bagus, karena anak-anak itu nggak tahu waqaf ibtida, kapan berhenti di sini, kapan mulainya, ya. Berapa banyak orang kalau misalkan baca surat Al-Bayyinah berhenti di tajri. Berarti kalau berhenti di tajri, ya, bapak-bapak udah hafal surat Al-Bayyinah insyaallah ya. Tajri berarti di situ bukan sungainya yang mengalir, surganya yang mengalir. Jannatin tajri, surganya yang mengalir. Harusnya jannatin tajri min tahtihal anhar. Di situ yang bagus. Nah, ini contohnya. Lalu yang kedua, berkumpul untuk memperkokoh hafalan. Nah, ya. Orang pertama misalnya membaca satu halaman sedangkan yang lainnya mendengarkannya, kemudian orang kedua membaca halaman itu juga dan seterusnya. Nah, ini bagus, cuma hanya boleh dihuni orang yang selevel hafalannya. Ya, misalkan hafalannya sesama 10 juz atau 20 juz, duduk satu majelis, ya, satu orang baca 5 halaman dengan hafalan, yang lain simak dengan mushaf. Ya, misalkan ada 10 orang, satu orang baca, 9 orang menyimak. Kalau salah dijewer, enggak ya, dijewer 9 orang, ya enggak ya Pak ya, gitu. Nah, ini bagus, ya. Dan ini harusnya masjid-masjid buat program seperti ini. Mudah-mudahan Al Hasanah bisa insya Allah. Nanti kalau Ryan udah selesai pendidikan, amin ya Allah. Yang ketiga, mengkhatamkan Al-Quran secara bergilir. Tanawub. Nah, ini nanti pelajaran kita Pak, cuman kita selesaikan Iqra dulu. Jadi kita baca, nanti ditentukan misalkan Pak Fulan baca 2 ayat, 1 ayat, 1 baris dan seterusnya. Sampai Allah takdirkan kita bisa mengkhatamkan Quran dengan riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah.
yang ma'ruf di Indonesia. Terus kalau baca qiraat yang lain saya diusir. Kayak apa ya? Taib. Nah, beliau menukil perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Dahulu para ulama dan masyayikh melakukan hal tersebut. Jadi baca Quran dengan tanawub, bergantian sambil dicek bacaannya. Ya. Begitu. Ya. Nah, orang yang pertama misalnya dia baca surat Al-Baqarah. Lalu orang yang kedua membaca 1/8 yang kedua, atau taruhlah baca surat Ali Imran. Lalu yang ketiga dia baca surat An-Nisa dan seterusnya. Nah, kata beliau rahimahullah, orang yang menyimak bacaan yang lain itu sama statusnya seperti orang yang membaca. Dan beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Yunus ayat 88 hingga 89. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim qala qad ujibat da'watukuma. Yang artinya Musa berkata, dan di sini Musa berdoa, Bapak-bapak rahimakumullah. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Rabb kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan engkau. Ya Rabb kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci mati hatilah mereka. Kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Dan Allah menjawab doa Nabi Musa dengan ya qala qad ujibat da'watukuma. Sesungguhnya telah kuperkenankan doa kalian berdua. Nabi Musa diutus sama siapa? Nabi Harun. Harun ini siapanya Nabi Musa? Adik atau kakak? Adik. Nggak ada yang mau jawab kakak. Sebagian riwayat menyebutkan Harun itu kakaknya Musa. Ya, lahir duluan. Ya, cuman nasib Musa ini kurang beruntung. Karena di zaman beliau lahir, kata Ustaz Firanda hafizahullah taala, Fir'aun udah ngimpi, ya. Kalau zaman Nabi Harun belum. Ya, begitu. Ngimpi maksudnya kerajaannya akan dihancurkan oleh anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Nah, kata Syekh, ada yang mengatakan bahwa Nabi Musa berdoa sedangkan Nabi Harun mengaminkan. Maka karena itulah disyariatkan bagi seseorang yang mendengarkan bacaan Al-Quran yang lain, misalkan kita lagi belajar Pak, ada namanya ayat sajadah, yang mana kita disunnahkan setelah baca ayat itu sujud tilawah. Ada yang hafal doanya? Nggak hafal Kiki? Hafalkan ya. Ya, begitu. Nah, di sini belum nih. Mungkin Ryan nanti bisa, tapi izin dulu sama Abi. Ya, baca misalkan doa apa ayat yang di situ ada sujud tilawahnya, biar jamaah di Masjid Al Hasanah nambah ilmunya. Kalau Ustadz belum, takut masih aduh kayaknya ntar jadi fitnah takutnya. Wah, Ustadz ngapain sujud? Lagi sholat sujud sebelum ruku, ya kan? Gitu. Nanti izin dulu. Misalkan ada doa-doa apa, ada ayat-ayat yang mengandung sujud tilawah dibaca, biar nanti jadi pelajaran. Begitu, biar nggak asing juga. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, nah sampai sini saja pembahasan hadis wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya hikmah dan kandungan hadis. Taib. Bapak-bapak rahimakumullah, kita lanjutkan pembelajaran makharijul huruf kita bagian yang ketiga insyaallah. Terakhir kita sudah membahas sampai poin ta, da, to, ya. Makhraj ta, da, to itu keluar dari mana? Jangan kasih tahu Ryan, yang bapak-bapak aja. Ta, da, to keluar dari mana? Oh Pak,
ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Ahsanta, barakallahu fika, wa zadakallahu ilman nafi'an, amin. Jadi keluar dari ujung lidah ditempel ke pangkal dua gigi seri atas sampai situ. Nah sekarang kita masuk ke huruf yang lainnya, yaitu huruf zai, sin, dan sod. Zai, sin, dan sod. Nah ini keluar dari ujung lidah yang didekatkan. Kalau saya bilang ditempelkan, nanti bapak-bapak salah paham. Dulu saya punya teman, sekitar tahun 2012, beliau belajar ngaji sama saya. Tapi sebelumnya beliau itu belajar ngajinya otodidak, belajar tajwidnya otodidak, baca buku tajwid sendiri, baca sendiri. Sampai ketika dia baca huruf so atau zai atau sin, nah dia bacanya gini, sha, ya, sha, begitu. Terus saya tanya, ente kenapa baca begitu? Aneh baca di buku tajwid ujung lidah ditempel ke dinding dalam gigi seri bawah. Aneh tempelin, bacanya sha, ya, sha. Kalau kita baca benar. Tapi itulah bapak-bapak, ilmu tajwid itu ilmu praktek, kayak ilmu silat. Ilmu silat kan ada bukunya tuh Pak ya. Dulu waktu saya SD ada cerita menarik. Di depan sekolah itu ada suka jualan buku-buku silat, jurus-jurus gitu ya. Kita beli, namanya anak-anak bocah gitu kan, pengen tahu, beli, dibaca. Gambar doang kan. Nah itu kan kudu ada gurunya. Bagaimana kita kuda-kudanya yang benar. Nggak bisa belajar silat dari buku. Salah. Yang ada encok. Sama juga Pak tajwid begitu. Baca Quran juga begitu. Nggak bisa kita, udah yang penting niatnya ikhlas karena Allah. Nggak cukup. Amalan ibadah itu bukan hanya dicukupkan dengan keikhlasan saja, tapi dengan cara yang sesuai. Ada SOP-nya. Kalau di tentara juga gitu kan nih Pak ya. Nggak boleh asal niat baik aja, harus sesuai dengan SOP jenderal, panglima segala macam. Baik tapi menyelisihi perintah bisa disekors. Begitu betul Pak? Iya, Masya Allah ya. Sama juga di agama kita begitu. Nggak bisa niat baik aja. Saya mau begini, yang penting niat saya karena Allah. Tapi nggak ada SOP-nya dari Rasulullah, nggak bisa. Tertolak. Apanya yang tertolak? Amalannya, begitu. Nah, jadi bapak-bapak, ilmu tajwid itu berdasarkan ilmu praktek terus dibukukan. Tetap harus ketemu guru, tetap harus belajar langsung, namanya musyafahah. Ketemu guru baca ba, ya, so, begitu, harus mirip, ya. Bahkan saya dulu pernah ketemu salah satu guru saya suruh bawa kaca, bawa kaca, kayak ikan cupang, ya, suruh ngadep kaca. Tapi benar itu faedah benar ya, begitu, Masya Allah. Taib, jadi huruf zai, sin, sod keluar dari mana Kiki? Keluar dari mana tadi? Ujung lidah yang ditempelkan atau disentuhkan ke dinding dalam gigi seri bawah. Barakallahu fika. Yang terakhir dari makhraj al-lisan, bapak-bapak rahimakumullah, adalah huruf sa, za, zo. Nah, yaitu keluar dari ujung lidah dengan ujung dua gigi seri atas. Nah, bapak-bapak kalau baca ketiga huruf ini lidahnya harus nongol, harus keluar. Sa, za, zo. Baca coba. Lah nggak kelihatan.
Ahsanta, barakallahu fi. Pak Yuki masih ingat? Masih ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, inilah pelajaran kita, dan kita selesai sudah materi makhraj al-lisan. Ada berapa makhraj al-lisan? Ada berapa total huruf yang keluar dari lidah? Pak Hayat? Ada berapa totalnya Pak Hayat? Coba nyontek aja nggak apa-apa. Sebutin hurufnya satu-satu. Ini yang saya tanya yang rajin datang Pak. Kalau yang bolong-bolong susah dijawabnya. Yang nyatet juga. Qaf, ya qaf, mulai dari awal. Qaf, kaf, terus jim, shin, ya, bod, lam, nun, ro, to, dal, ta, terus zai, sin, sod, tha, dha, dzal, dha. Total ada berapa tuh Pak Hayat? Banyak Ustaz. Iya, banyak. Ada 1, 2, 3, 5, 9, 12, ada 18 huruf. Ya, banyak. Makanya lidah itu, ya Bapak-bapak rahimahumullah, organ tubuh yang harus kita jaga. Kenapa Pak? Organ tubuh yang paling kita jaga. Kenapa? Karena lisan ini bisa menyakiti orang, tembus hingga ke hatinya. Walaupun jaraknya 7 meter. Walaupun jaraknya 10 meter. Kalau tangan 1 meter doang. Muhammad Ali Pak, sekencang pukulannya itu tidak setajam lisan manusia. Mungkin dia bisa bikin patah tulang, mungkin bisa bikin memar-memar. Tapi lidah manusia itu bisa bikin orang mati. Bisa nggak? Bisa sekali. Dan sekarang ditambah organ yang harus kita jaga selain lisan, apa Pak? Jari. Saya ingatkan lagi nih, kita ini sekarang hidupnya di 2 alam. Alam nyata dan alam goib. Enggak ya Pak ya, alam maya. Dunia nyata dan maya. Jaga jari jemari kita dari ketikan-ketikan yang tidak bermanfaat, dan juga jaga lisan kita dari pembicaraan yang tidak bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan makhraj berikutnya pada pertemuan berikutnya, yaitu asyafatan. Asyafatan itu kedua bibir. Nah, kalau yang sudah pernah belajar tajwid sebelumnya, kita pakai bukunya Kiai Haji Asad Humam. Ini runutannya tidak sebagaimana buku tajwid yang kita pernah pelajari. Biasanya kalau makhrijul huruf itu di kitab-kitab para ulama kontemporer dimulai dari makhraj al-jauf Bapak-bapak. Tapi kalau ini tidak, dimulai dari makhraj al-halq atau tenggorokan. Sampai sini Bapak-bapak ada pertanyaan tentang makhrijul huruf untuk al-lisan? Tidak ya. Baik, kita langsung praktek saja. Terakhir sampai halaman berapa ikronya Bapak-bapak? Sampai halaman berapa? Halaman 8. Jim sudah? Pak Aji? Jim sudah. Berarti sekarang halaman 9. Baik. Betul nggak nih jamaah Bapak-bapak? Kemarin Pak Sugeng sampai Jim atau halaman 9? Perasaan saya halaman 9 sudah. Belum. Baik, kita buka halaman 9.
Bapak-bapak rahimakumullah, di halaman 9 ini ada huruf baru yang dikenalkan oleh penulis. Ryan mau pakai ini? Pakai dulu. Ini kasih Ustadz Ryan. Ya, nggak apa-apa bapak-bapak. Ya, huruf H. H kecil disebutnya. H kecil. Ya, mungkin bapak-bapak yang udah dapat Iqra, ya karena kan saya halakonya banyak. Jadi kalau lupa wajar. Kalau bapak halakonya 1 lupa kebangetan, ya. Gitu. Huruf H ini keluar dari mana? Udah belajar kita. Mana Kiki? Pangkal tenggorokan. Tenggorokannya benar, pangkalnya keliru. Pak Zaglul, huruf H keluar dari tengah tenggorokan. Ahsanta, Masya Allah. Kiki masuk kalau sama Pak Guru. Iya Ustadz lah, Pak Guru kan guru, ya pinter ya. Taib. Huruf H keluar dari tenggorokan bagian tengah atau tengah tenggorokan. Pas jakun, Pak. Coba cek jakunnya masih ada nggak, Pak? Ya. Nah, di sini ada organ namanya epiglotis yang membantu kita untuk menelan makanan dan minuman. Kalau kita gerakan, tenggorokan menjadi sempit. Makanya kita kadang suka seret Pak ya, butuh minum ya. Baca H atau Nah, kalau masyayikh itu biasanya yang udah bisa bahasa Indonesia H pedas katanya gitu. H pedas katanya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kepedesan suaranya ya kayak gitu. Baik, kita baca ya bapak-bapak ya. Semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jaha. Mulutnya dibuka. Ya. Jaha. Jahasa. Hajata. Bahata. Jahata. Ahaba. Ja'asa. Ha-a-ha. Sabaha. Ta-a-ha. Ajaja. Ha-ha. Abatasa. Jaha. Iya, Masya Allah. Pak Yuki, silakan baris pertama dibaca. Bapak-bapak yang lain nanti gilirannya diperhatikan ya. Silakan Pak Yuki. Suaranya yang kenceng ya. Ahsanta. Pak Zaglul. Pak Zaglul baris kedua. Iya. Nah. Hajata. Bahasa. Naam, Kiki. Jahata. Ahaba. Kurang buka mulutnya. Ahaba. Senyum. Ahaba. Nah, beda kan suaranya? Iya, Ocok bawahnya. Jahata. Bagus, Pak Sugeng. Kurang buka Pak mulutnya Pak.
Naam. Ryan baca juga. Masya Allah. Silakan Bapak yang paling bawah. Ha. Ha. Iya, Masya Allah. Pak Haji balik lagi. Nah gitu, dibuka mulutnya, bagus. Ahsanta, mumtaz. Pak Hayat. Ahsanta, Masya Allah. Bapak yang barisan belakang, baris ketiga Pak sekarang. Oh ya, Mbah udah ini. Nyimak aja ya Mbah ya. Masya Allah. Monggo Bapak. Ha. Iya. Oh, hanya kebesaran Pak. Ha gitu. Naam. Monggo Patri. Masya Allah, barakallahu fi. Bapak yang paling bawah Pak. Nah Bapak yang tadi titiknya 3 itu lidahnya keluar. Sa. Keluarin. Sa. Nah lagi. Masya Allah, barakallahu fi. Bapak baris pertama, nggak usah. Mau baca nggak? Paling atas Pak. Yang ja'aha. Ahsanta, barakallahu fika. Atau mungkin ini kasih Ki di belakang Ki. Buat itu Pak, itu. Ayani. Silakan halaman 10 Bapak-bapak rahimakumullah. Di halaman 10 ini kita akan mempelajari huruf baru, ini huruf kho. Kalau saya biasanya ngajarin anak-anak ini barisan bebek gendut. Biar mereka tuh tasawur, ada gambaran di kepalanya. Oh, bebek gendut. Jadi pelajaran itu menyenangkan. Jadi guru jangan galak-galak ya Ki ya nanti. Amin ya Allah. Jadi harus menyenangkan. Jadi kho ini ya saya ibaratkan seperti bebek yang bawa bakso di kepalanya. Ya, setelah saya nemuin cara ini Pak, waktu saya ngajar di Asy-Syafi'i dulu SDIT, ya, itu anak-anak udah nggak lupa lagi. Ini bebek gendut lapar, nah ini ha berarti. Ini bebek gendut habis makan bakso, berarti ini ja. Ini bebek gendut yang bawa bakso di kepalanya berarti kho, begitu. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Huruf kho, Bapak-bapak rahimakumullah, suaranya kayak orang buang dahak. Kalau kita bangun pagi-pagi subuh, ahlan wa sahlan Pak. Ya. Buang dahaknya gimana? Ya, begitu. Mudahnya gitu. Dia keluar dari mana? Dari ujung tenggorokan. Kho. Ya, coba kita baca. Kho, kho, kho. Ulangi lagi ya Pak ya. Kho, kho, kho. Kalau kita baca sama masyayikh, bacanya sambil monyong diomelin Pak. Tapi kan Bapak belajar sama saya, ya udah nggak apa-apa. Yang penting suaranya bener. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Tapi kalau ditanya bagusan monyong atau tidak, maka jawabannya tidak monyong. Kholidina fiha. Sabet langsung. Saya punya guru galak, Syekh Muhammad Al-Yamani Ar-Rasyidi. Aduh, galak dah. Pokoknya ketat banget. Jadi nggak boleh monyong. Ya.
tapi nggak disahabat. Karena umur saya mendidik Tuhan saya. Ya, begitu. Kita baca Bapak-bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja ha kho ha a kho ja a kho tha a ja. Siapa yang baca ja? Semuanya. Harusnya bacanya apa? Kho. Kena prank Bapak-bapak ya. Ya, ikuti Iqra-nya, jangan ikuti saya. Biar ini ada intermezzo sedikit ya. Kho ta ja ba a kho ta ha sa ja a ha ba ha sa ta a kho Alhamdulillah, udah konsentrasi. Kho ja ha kho. Lihat Pak, lihat saya. Ba ta sa ja ha kho. Nah, ketika huruf semuanya fathah, mulutnya dibukanya sama. Nggak boleh ada yang setengah terbuka atau sangat terbuka. Contoh gini Pak. A ba te je ha kho. Jangan ya. Jadi semuanya mulutnya dibukanya sama dengan takaran yang sama. Berarti susah dong Ustaz. Ya ini butuh latihan Bapak-bapak. Manjadda wajada. Berapa siapa yang sungguh-sungguh dia bisa insya Allah. Ya, begitu. Bahkan saya dulu latihan huruf bod buat setoran ke Syekh Abdul Karim itu 3 bulan baru bener. Huruf bod. Bod aja Pak susahnya, buat kita sulit memang. Jadi butuh latihan. Ya, begitu. Baik. Karena waktunya sedikit, maka satu orang baca satu atau apa namanya satu itu ya, tiga huruf saja. Pak Yuki silakan. Bagus, Pak Zaglul. Bagus, Kiki. Oco. Apa? Kho. Pak Sugeng. Nah beda nih suaranya ngebos. Ba a kho. Nah begitu treble-nya dikencengin dikit Pak Sugeng. Monggo. Nah Bapak. Ja a ha. Ulangi. Bukan jahakho Bapak. Yang ja'aha. Naam. Terus Pak Haji. Bagus Pak Hayat. Naam. Monggo Bapak lanjut. Beliau belum dapat Iqra. Kho. Nah mantep. Lanjut Bapak sebelahnya. Masya Allah. Bagus Pak. Patri jangan mau kalah Patri. Bagus. Ayani.
Ulangi Bapak, maaf. Bukan za. Seperti kita bilang J. Ja. Nah, mantap. Monggo Bapak yang paling akhir. Wah, banyak nih. Nah, bacanya seperti ini Pak, pendek-pendek. A, ba, ta, sa. Kho. Nah, gitu. Barakallahu fika. Baik, Bapak-bapak rahimakumullah. Berapa menit lagi adzan? 1 menit lagi. Nah, sampai di sini mungkin Bapak-bapak rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Tentunya belajar Al-Quran ini adalah kebutuhan, ya Pak ya, dan tanda bahwa hati seorang hamba itu bersih. Kata Utsman bin Affan itu, ya, kalau mau tahu keadaan hati kita, cek hati kita tuh gimana. Karena kata beliau, orang yang hatinya bersih itu tidak akan pernah merasa cukup dengan membaca Al-Quran. Dia selalu ingin kembali membaca Al-Quran. Bahkan para ulama itu membagi Al-Quran dengan ya fami bisyauqin, yaitu bibir saya selalu rindu untuk membaca Al-Quran. Jadi ada potongan-potongan huruf fa itu Al-Fatihah, ya, dan seterusnya, ya, disambung jadi fami bisyauqin. Jadi fa, mi, ba, shin, wa, qaf, atau ada 7 ya, kalau tidak salah ada 7 huruf. Jadi dalam sepekan itu sudah khatam Al-Quran. Jadi kalau misalkan 30 dibagi 7, sehari berapa juz Pak? 30 dibagi 7 antara 10 berapa juz tuh? 30 dibagi 7 4, 5 juz ya. 5 dikali 7 35, ya 4 juz lah. Ya. Maka kata Ustadz Firanda, kalau kita hafal Al-Qur'an 2 juz saja, itu udah bisa merubah kehidupan kita. Ya. Karena pagi dia murojaah, malam dia murojaah. Dia mau tidur murojaah. Kalau kita murojaahnya Facebook. Murojaahnya Instagram. Enggak ya Pak ya. Mudah-mudahan ya Allah berikan kita keistiqomahan. Ya, belajar sampai Allah takdirkan kita bisa berjumpa. Kita tutup dengan doa memohon ilmu yang bermanfaat. Udah hafal Pak? Allahumma anfa'na. Kalau domirnya buat saya, Allahumma anfa'ni saja ya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni ilman. Naam, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.